Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, yang paling gampang dalam hidup adalah mengamati dan menilai orang lain. Tapi yang paling susah adalah mengamati dan menilai diri sendiri. Itulah gambaran yang dapat kita maknai dari Injil ketika kita menemukan cerita bahwa orang-orang bertanya kepada Yesus ketika melihat murid-murid Yohanes itu berpuasa dan murid-murid Yesus tidak. Jawaban Yesus memang agak panjang dan syarat makna, tapi untuk kita pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita memaknai bukan jawaban-jawaban Yesus, tetapi tingkah orang-orang yang gemar mengamati dan menilai orang. Karena itulah yang paling banyak kita temukan dalam hidup, dan mungkin juga itulah yang paling banyak kita lakukan dalam hidup. Mengamati dan menilai orang terlalu mudah, tetapi mengamati dan menilai diri terlalu susah. Coba kepada kita diberikan pertanyaan, misalnya, siapakah dirimu? Apa kelebihan dan kekuranganmu? Atau pernah saya coba dalam rekoleksi kepada anak-anak dan para pasutri, coba sebutkan cukup 5 hal positif di dalam dirimu. Susah sekali dicari. Tapi coba kamu cari 5 hal negatif dalam dirimu, lumayan agak mudah dicari. Tapi ketika saya bertanya, coba kamu temukan 5 hal negatif dalam diri temanmu, gampang sekali dicari. Coba sebutkan 5 hal positif dalam diri temanmu, agak susah. Jadi ini adalah gambaran kehidupan kita yang memang kita itu terlalu mudah untuk mengamati dan menilai orang, terutama hal-hal negatif dan kekurangan-kekurangan orang. Jadi kita itu lebih banyak menjadi pengamat dalam hidup, bukan menjadi orang yang menilai diri lalu mencoba merubah diri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dan pertanyaan mereka kepada Yesus kiranya menjadi sebuah inspirasi untuk kita mengerti dan menyadari bahwa yang lebih penting dalam hidup bukanlah mengamati dan menilai hidup orang lain. Apalagi kalau sudah bicara tentang dosa, kita tidak punya hak untuk mengamati dan menilai dosa orang. Kita juga memang tidak punya hak selain untuk menilai dosa, karena memang kita tidak punya hak
untuk mengampuni dosa orang. Kita pastor saja yang punya hak dan wewenang mengampuni orang dalam penitensi juga tidak punya hak untuk mengamati dan membahas dosa orang. Maka itulah juga saya mengajak kita untuk mari melihat apa dan siapa itu imam dalam gereja Katolik, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Pertama-tama kita harus bisa menyadari bahwa imam adalah orang pilihan Allah. Jadi dalam bacaan pertama tadi dilukiskan begini: tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Jadi menjadi imam itu pilihan Allah, hak prerogatif Allah. Makanya tidak mudah untuk menjadi imam. Ada banyak orang yang pingin dan mau tapi juga tidak jadi. Tapi juga bisa jadi ada orang yang tidak pingin dan tidak mau tapi Tuhan panggil. Karena ini soal hak dan wewenang Allah. Jadi istilahnya menjadi imam itu penetapan ilahi. Kemudian siapa itu imam yang dipanggil Allah? Yang pasti Tuhan memanggil orang yang lemah, manusia. Santo Maria Vianney, pelindung para imam, pernah mengatakan bahwa kenapa Bunda Maria tidak menjadi imam? Kenapa para malaikat tidak menjadi imam? Supaya imam-imam itu sempurna. Kenapa harus pakai manusia yang lemah? Biar tidak diomongin, biar tidak digosipin, biar tidak dicaci maki dan dihina. Kan cari yang sempurna saja. Tapi kenapa harus manusia? Nah, ini jawabannya. Surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena imam akan berhadapan dengan banyak manusia yang jahil, banyak manusia yang sesat, dan manusia-manusia berdosa. Itulah kenapa yang dipanggil itu imam yang berdosa, imam yang lemah, supaya dia gampang memahami umatnya yang memang tidak ada yang sempurna. Walau dalam kenyataan banyak juga umat yang merasa diri lebih sempurna dari imam, sehingga hidupnya hanya untuk bercerita tentang kelemahan dan kekurangan imam. Itu berarti karena dia tidak paham siapa itu imam. Jadi imam itu dipanggil orang yang lemah dan bahkan berdosa, lebih berdosa dari Anda, supaya dia memahami ketika ada orang lemah dan berdosa, dia menerima dengan sukacita untuk diampuni. Maka tugas pertama imam adalah menjadi perantara orang-orang berdosa untuk bisa bertemu dengan Allah. Jadi ini kan sudah dicatat. Setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seperti yang pernah saya bilang, kenapa misa itu untuk orang berdosa? Dan kenapa kita perlu misa? Karena kita berdosa. Dan misa itu untuk dosa-dosa itu diantar kepada Allah, supaya kita orang berdosa tetap pantas dan layak di hadapan Allah. Dan tidak sembarang orang berdosa bisa berjumpa dengan Allah kalau tidak melalui imam, karena penitensi atas dosa hanya bisa dilakukan melalui imam. Jadi itulah seorang imam, fungsinya sebagai perantara orang-orang berdosa bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa kemudian kepada para suster dan Bapak Ibu saya selalu mengatakan hal yang membuat saya sangat mencintai misa dan pingin Anda ikut misa, karena merasa berdosa dan Anda juga berdosa. Sehingga yang ikut misa biasanya orang yang berdosa. Sehingga dalam kenyataan kalau ada orang yang jarang ikut misa, mungkin karena dia merasa diri sudah kudus dan suci. Walaupun dalam kenyataan belum tentu juga. Dan apa yang kita persembahkan dalam misa? Dosa-dosa kita. Mazmur menulis bahwa persembahan
yang sangat berkenan di hati Allah adalah jiwa yang remuk redam karena dosa. Tidak ada persembahan lain yang Tuhan butuhkan dari kita, tapi jiwa yang remuk redam karena dosa. Maka kenapa kemudian saya bilang kita bersyukur menjadi orang Katolik yang punya misa? Karena misa adalah tempat untuk orang berdosa mengekspresikan diri di hadapan Allah supaya disucikan dan dikuduskan oleh Allah. Seringkali orang berpikir karena dia tidak pantas dan tidak layak, dia tidak perlu datang. Bukan. Justru karena tidak pantas dan tidak layak, kita perlu datang. Coba Bapak Ibu ingat, sebelum kita terima tubuh Kristus, doanya apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Jadi kita yang datang itu orang yang tidak pantas. Orang yang tidak datang itu yang merasa diri sudah pantas dan kudus. Maka kesimpulannya, kalau merasa diri berdosa, banyak-banyak ikut misa. Dan bukan lalu berarti bahwa setelah kita terus ikut misa, kita harus hidup sempurna dan suci. Tidak. Untuk meminimalisir ketika kita jatuh dalam dosa yang sama lagi, Tuhan tetap menguatkan kita. Itulah fungsinya. Jadi surat kepada orang Ibrani telah menunjukkan kepada kita untuk kita paham bahwa siapa itu imam. Imam itu bukan manusia sempurna. Dia manusia lemah untuk mudah memahami umat dan manusia yang lemah dan rapuh, bahkan jahil dan sesat. Kemudian tugas utamanya adalah menghubungkan para pendosa dengan Tuhan. Dan lagi-lagi kita menjadi imam itu cuman menjadi perantara pendosa dengan Tuhan dan menyalurkan rahmat penebusan atas dosa lewat penitensi melalui sakramen tobat. Jadi kita ini penyalur dosa kepada Tuhan dan penyalur rahmat Tuhan untuk orang berdosa. Jadi istilahnya kita itu alter Christi. Alter Christi itu bahasa Latin yang berarti rekan kerja Kristus, bentuk kehadiran Kristus yang lain. Dan dalam bacaan pertama kita mendengar Kristus itu siapa? Jadi Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Nah, ini kunci. Kristus belajar menjadi taat, dan imam nomor satu harus taat. Kalau tidak taat tidak bisa jadi imam, karena alter Christi, simbol kehadiran Kristus. Makanya dalam kenyataan juga jangan heran kalau imam lebih taat dari umat. Umat itu banyak tidak taat sebenarnya, tapi juga tidak merasa diri berdosa. Itu yang unik dan anehnya menjadi umat. Makanya seringkali saya guyonin, kalau saja Tuhan mau bisa ditukar. Anda jadi imam, kita jadi umat, biar tahu rasanya. Tapi lagi-lagi tidak mudah untuk menjadi jembatan pendosa dan rahmat. Dan tidak semua orang bisa mengambil posisi itu. Kenapa dalam gereja Katolik susah dan langka sekali untuk menjadi imam? Karena memang tidak mudah mencari manusia yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada gereja. Susah. Bapak Ibu karena tidak taat makanya tidak bisa jadi imam. Walaupun dalam kenyataan kadang ada yang merasa dia lebih imam dari imam, padahal tidak taat. Jadi untuk kita, marilah kita menyadari paling penting bahwa kita bersyukur menjadi orang Katolik karena di dalam gereja Katolik ada imam. Imam yang menjadi perantara pendosa dan Allah. Kita datang kepada Allah melalui imam dalam sakramen karena Tuhan mau terima kita sebagai pendosa melalui imam. Nanti melalui imam juga Tuhan menyalurkan rahmat pengampunan dan rahmat kepada kita melalui tangan imam yang sudah terurapi dalam penitensi. Dan Bapak Ibu, dalam aturan gereja Katolik, kita para imam kalau sudah ditabiskan biasanya disertai dengan sebuah surat namanya yurisdiksi. Yurisdiksi itu surat pelimpahan wewenang untuk memberikan wewenang kepada umat, memberikan pengakuan dosa dan pengampunan. Jadi tidak semua orang sudah ditabiskan juga bisa, harus diberikan wewenang oleh Bapak Uskup.
Jadi yang bernama yurisdiksi, karena memang tidak mudah mengampuni orang. Makanya kenapa kemudian juga saya bilang, sebenarnya kalau mau jujur, menjadi imam lebih capek dan lelah daripada menjadi umat. Kenapa? Anda bekerja dengan fisik, tapi kita bekerja dengan kerohanian. Ketika kita mau membantu, mensupport kerohanian Anda, maka pertama kami harus punya stok yang cukup. Kita harus punya stok kerohanian yang cukup. Kenapa menjadi imam itu tidak boleh tidak pernah misa dalam sehari? Tidak boleh tidak harus berdoa. Karena memang Yesus sendiri juga ketika melayani orang, dia kehabisan stok rohani. Makanya setiap kali setelah melayani, dia pergi ke tempat yang sunyi, berdoa seorang diri. Untuk apa? Butuh support kembali, isi minyak, isi bahan bakar, supaya bisa lagi melayani secara rohani. Maka kepada para dewan, para fungsionaris pastoral, selalu saya mengajak, jangan menjadi fungsionaris pastoral tapi tidak misa dan tidak berdoa. Karena ini pelayanan rohani. Dari mana kita isi minyak bahan bakar untuk pelayanan rohani? Jadi harus selalu menimba itu kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber support rohani melalui Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kita. Dan kalau Roh Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, kita tidak usah takut dan cemas, pasti selalu bisa. Walaupun kita tidak mampu, nanti Tuhan akan memampukan kita dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Makanya kalau Bapak Ibu hadir tabisan imam, di sana selalu ada doa dari Bapak Uskup. Tuhan, Engkau memanggil hamba-Mu ini bukan karena dia mampu, tapi karena ia tidak mampu, supaya dalam ketidakmampuannya ia membiarkan Roh-Mu bekerja di dalam dirinya. Marilah kita mensyukuri rahmat Allah melalui para imam kita, dan marilah kita belajar untuk jangan menjadi pribadi yang gemar mengamati dan menilai orang lain, tetapi susah mengamati dan menilai diri sendiri. Mungkin kalau mau jujur, orang yang kita anggap berdosa dan tidak layak tidak lebih jahat dari kita yang menilai orang lain jahat dan berdosa. Mungkin bisa jadi terbalik, orang yang kita nilai jahat dan berdosa jauh lebih mending daripada kita yang cenderung menilai orang lain tidak layak dan berdosa. Ini yang membahayakan. Kita mohon rahmat dan bantuan dan kekuatan Allah untuk kita bisa mampu mengamati dan menilai diri melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga Tuhan memberkati.